Meskipun Xiao dan Xian meninggalkan daerah itu, kekosongan yang terisolasi ini masih memiliki pertarungan berdarah lainnya yang terjadi di dalamnya. Di lokasi asal mula kekuatan air Upanishad, Kaisar Hiu Laut menyatu dengan tetesan air kristal. Dia telah melepaskan kesadaran jiwanya untuk mencoba dan bergabung dengan asal mula kekuatan air Upanishad. Suara gemericik air di dalam tetesan air transparan itu menyenangkan di telinga. Jika tidak ada yang datang untuk mengganggunya, Kaisar Hiu Laut akan memiliki kemajuan yang lancar, dan dia dapat menjadikan asal mula kekuatan air Upanishad sebagai kekuatan Upanishad teratas di altar jiwanya. Tapi, segalanya tidak akan pernah berubah seperti yang diinginkan. Setelah Yuan berpisah dengan penjara tenang dan Rupert, dia terbang dalam bentuk manusianya, mencoba mencari asal mula kekuatan air Upanishad, dan akhirnya merasakan fluktuasi energinya suatu hari. Yuan segera meninggalkan semuanya untuk fokus dan menggunakan semua kekuatannya untuk menemukan tetesan air yang diciptakan oleh asal mula kekuatan air Upanishad. Ketika dia tiba, dia menyadari bahwa Kaisar Hiu Laut sudah ada di sana, dan yang lainnya telah memasuki asal mula kekuatan air Upanishad. Wajah Yuan Zhu tampak menyeramkan, matanya dingin dan kejam. Hanya seorang pejuang kecil, berani bersaing memperebutkan asal mula kekuatan Upanishad denganku. Kau tidak menginginkan nyawamu. Saat berbicara, energi air jernih berfluktuasi dari tubuh Yuan Zhu. Tubuh manusianya perlahan berubah menjadi bentuk aslinya, tetapi ribuan kali lebih kecil. Titik-titik akupunturnya melepaskan bola-bola air besar, masing-masing berkilau dan berisi seluruh lautan yang sangat luas. Tak lama kemudian, suara percikan gelombang air muncul saat Yuan Zhu diselimuti bola air besar. Dia berubah menjadi bola air besar dan transparan. Dengan kekuatan air, dia perlahan-lahan bergerak menuju asal mula kekuatan air Upanishad. Sama seperti Devor, pada saat Yuan lahir, dia mendapatkan segel kekuatan air Upanishad yang tercetak di jiwanya. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia adalah kehidupan yang muncul dari esensi air antara langit dan bumi. Dia adalah leluhur dan orang bijak tua dari semua Upanishad kekuatan air. Sejak era awal mutlak, dia tidak pernah mengolah kekuatan lain. Dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Upanishad kekuatan air. Tubuhnya sekarang menjadi bola air dengan kekuatan air yang lentur berputar-putar. Begitu dia masuk ke asal mula Upanishad kekuatan air, itu seperti setetes air yang memasuki laut, tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Seketika, dia telah masuk ke asal mula Upanishad kekuatan air. Di dunia air yang luas, Yuan merasakan uap paling tebal yang pernah dia rasakan. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke keadaan kesadaran yang membingungkan sebelum dia lahir. Pada saat yang sama, meskipun Kaisar Hiu Laut telah tiba di sini lebih awal dari Yuan, tubuh dan darahnya tidak dapat dibandingkan dengan Yuan. Begitu Yuan masuk, kekuatan aneh dari asal mula kekuatan air Upanishad tampaknya mengenali tuan yang lebih cocok. Tanpa diduga, ia mengabaikan Kaisar Hiu Laut dan datang ke Yuan. Energi jiwa Yuan memenuhi asal mula kekuatan air Upanishad. Kesadaran jiwanya yang mengerikan akhirnya terhubung dengan asal mula kekuatan Upanishad dan melihat Kaisar Hiu Laut, segera melancarkan serangan. Kaisar Hiu Laut terluka parah hanya dalam sekejap. Tidak peduli itu wilayah, kekuatan, usia, tingkat kekuatan Upanishad, atau kekuatan garis keturunan, Kaisar Hiu Laut tidak dapat dibandingkan dengan Yuan. Karena keduanya muncul pada saat yang sama di asal mula kekuatan air Upanishad, ia tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Ia memutuskan untuk memilih Yuan, yang berarti tragedi bagi Kaisar Hiu Laut. Di sisi lain, setelah Desolate membunuh Hiro dan mendapatkan asal mula kekuatan logam Upanishad, kekuatannya meningkat tajam. Ia terus bergerak, tidak berlama-lama di sana. Ia pindah ke suatu tempat di dekatnya tanpa menghabiskan banyak waktu untuk memeriksa rute. Itu adalah dataran yang ditutupi debu tebal dan tanah. Kekuatan bumi yang agung terpancar darinya, menutupi seluruh dunia. Setelah Desolate datang ke sini, ia memasang wajah tenang tetapi matanya cerah. Asal mula Upanishad kekuatan bumi dari 5 elemen, tempat ini adalah inti dari bumi. Aku akan menganggap ini sebagai asal mula Upanishad kekuatan kedua. Swoosh, swoosh. Debu tebal berputar, menciptakan sangkar alami dan menutupi dataran yang tidak dapat dilihat oleh jiwa atau mata biasa.
Desolate sekarang tampak berbeda. Meskipun ia baru saja menyerap asal mula Upanishad kekuatan logam belum lama ini, setelah beberapa saat tinggal di sini, auranya telah berubah. Lapisan debu menyebar darinya, tak lama kemudian, ia menjadi seperti dataran itu, debu dan abu menutupi tubuhnya bersama dengan energi bumi yang sederhana namun berat. Matanya menembus lapisan debu tebal untuk mengamati dataran itu. Dataran abu-abu kecoklatan itu tidak memiliki sejumput rumput pun, debu dan pasir menutupi seluruh daratan di bawah langit yang luas. Aura jiwa dilaporkan ke Desolate dari dua sudut dataran itu. Desolate memeriksa dengan saksama dan meraung seperti naga berikutnya sambil menghilang. Pada saat berikutnya, dataran dari Earth Power Upanishad Origin berguncang keras. Sepertinya ada seekor naga yang tidur di bawah tanah yang baru saja terbangun, dan ia ingin menghancurkan semua yang menghalanginya. Di dua sudut dataran yang berbeda tinggal dua alien yang mengikuti Sauron ke sini. Mereka tampak seolah-olah terbuat dari pasir dan kerikil, kulit mereka memiliki warna yang sama dengan dataran abu-abu kecoklatan. Mereka adalah dua anggota suku bumi sejahtera di langit pertama Ta, yang mengolah kekuatan bumi Upanishad. Suku bumi sejahtera mirip dengan suku salju, semua anggota mereka hanya mengolah satu kekuatan Upanishad. Itu sudah menjadi takdir mereka sejak mereka lahir. Para anggota suku bumi sejahtera telah menyerap kekuatan bumi sejak mereka berada di rahim ibu mereka. Saat mereka lahir, mereka telah memiliki kekuatan bumi Upanishad. Di tanah kosong dan lautan bintang yang luas, suku bumi sejahtera adalah putra bumi karena mereka dapat bergerak bebas di bawah tanah menggunakan kekuatan bumi yang agung. Kedua anggota suku bumi sejahtera ini telah mengalami begitu banyak kesulitan untuk sampai di sini guna memperoleh asal mula kekuatan bumi Upanishad. Namun, mereka tidak beruntung karena mereka bertemu Desolate di sini. Melihat keributan yang mengerikan jauh di dalam tanah dataran, mereka berubah warna karena ketakutan, tetapi tidak memiliki petunjuk. Sementara mereka ketakutan, gelombang energi yang dahsyat muncul dari bawah tanah. Bumi runtuh dengan ganas sementara dua naga meraung dan membubung tinggi. Naga-naga itu membuka mulut mereka dan menelan keduanya dalam satu upaya. Setelah itu, mereka kembali ke tanah melalui retakan yang mereka buat, menghilang tak lama kemudian. Tidak lama setelah itu, saat dua anggota suku bumi sejahtera terkubur, gempa bumi mereda. Jauh di bawah tanah, Desolate diam-diam mendesak kekuatannya untuk mengambil Earth Power Upanishad Origin. Rupert, Serene Prison, Edgar, Zenru, dan Van Dayley berpisah setelah mereka tiba di daerah ini. Ketika mereka bertabrakan dengan yang lain, mereka siap bertarung. Masing-masing Power Upanishad Origin itu unik, dan semua prajurit di tempat ini mencoba yang terbaik untuk mencarinya. Setiap kali mereka menemukan Power Upanishad Origin yang cocok, mereka akan mengamati terlebih dahulu, karena seseorang dengan kekuatan Upanishad yang sama bisa saja datang sebelum mereka. Tidak ada yang bisa menerimanya dengan tenang. Pertempuran berdarah terjadi secara teratur. Untuk menjadi satu-satunya yang memiliki asal-usul kekuatan Upanishad, prinsip kekuatan Upanishad, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh saingan manapun. Pertempuran seperti itu terjadi di setiap area yang memiliki asal-usul kekuatan Upanishad. Mereka bertarung karena keserakahan mereka terhadap kekuatan tertinggi Upanishad sampai mati. Berpisah dari Xiao, Xian meninggalkan klonnya, kembali ke lautan kehidupan asal-usul kekuatan kehidupan Upanishad. Dia memiliki metode untuk mendapatkan asal-usul kekuatan Upanishad. Dia percaya bahwa dia dapat menyatu dengan lautan kehidupan kali ini untuk mencapai kekuatan supernatural tertinggi dari kekuatan Upanishad ini. Saat dia berlari kencang, Skyfall Star River tiba-tiba mengirimkan getaran magis padanya. Dia tiba-tiba berhenti, menggunakan jiwanya untuk merasakan dan mengamati. Setelah beberapa saat, matanya menjadi cerah. Dia kemudian tiba-tiba mengubah arahnya. Setelah perjalanan yang panjang, dia mencapai lautan bintang yang cemerlang dan luas. Tempat ini memiliki bintang-bintang yang paling berkilau yang tampak seperti batu giok yang paling murni. Semua jiwa akan tersentuh dengan menyaksikan pemandangan ini. Skyfall Star River berguncang keras begitu Xian tiba di sini dan segera berubah menjadi rantai bintang, muncul di depannya. Di matanya, matahari, bulan, dan bintang-bintang berubah, membuat matanya tampak seperti menampung dua lautan bintang yang terang.
Merasakan Star Power Upanishad Origin di lautan bintang yang megah namun misterius itu, Xian merasakan jiwanya tenggelam saat dia berjalan menuju area tersebut. Begitu dia akan sampai di sana, energi ajaib namun kuat terpancar dari galaksi yang indah itu. Sizzle, sizzle, tubuhnya mendesis seolah-olah terbakar, jiwanya menjadi panas. Saat dia ketakutan, dia tiba-tiba mendapatkannya. Xian berhenti. Dia tahu dia memiliki lebih dari satu power Upanishad di tubuh aslinya, yang merupakan alasan mengapa dia belum bisa memasuki Star Power Upanishad Origin. Dia perlu membuat klon dan mengekstraksi kekuatan bintang Upanishad miliknya, menanamkannya ke dalam klon tersebut untuk masuk ke lautan bintang yang misterius. Begitulah cara dia bisa mendapatkan asal mula kekuatan Upanishad. Begitu dia hendak membelah tubuh, kekuatan Upanishad, dan jiwanya, dia melihat fluktuasi energi jiwa yang familiar. Xian terkejut. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba berteriak, Vandelay. Saat mereka berdua mengolah kekuatan bintang Upanishad, kebencian antara Xian dan Vandelay cukup dalam. Dia tidak menyangka bahwa yang lain akan datang ke tempat ini dan menemukan asal mula kekuatan bintang Upanishad di hadapannya. Berkumpul, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, membawa darahnya berkumpul di depannya. Perlahan-lahan, mereka menjadi klon yang tampak seolah-olah terbuat dari asteroid yang pecah. Pada saat berikutnya, dia mengekstraksi seberkas jiwanya, juga sebagian dari laut kesadaran dan kolam jiwanya, dan mengirimkannya ke kepala klon tersebut. Tak lama kemudian, klon itu telah menjadi seorang prajurit yang mengolah kekuatan bintang Upanishad, dengan cahaya bintang jatuh dari tubuhnya. Tiba-tiba, ia tenggelam ke galaksi itu dengan sepasang mata seperti bintang. Swiss, sungai bintang Skyfall berubah menjadi pancaran cahaya, mengikuti klon itu ke lautan bintang. Begitu ia masuk, aura Vandelay menjadi jelas. Ia menavigasi, lalu tertawa. Vandelay, kau tidak beruntung. Jauh di dalam lautan bintang, sebuah titik cahaya perlahan berputar, berubah menjadi bentuk Vandelay. Begitu klon Xian memasuki galaksi, Vandelay merasakannya. Mendengar tawa Xian, Vandelay kesal saat ia berteriak marah dengan wajah pucat, Xian. Kau benar-benar hantu yang kekal. Mengapa aku bertemu denganmu di mana-mana? Bersikaplah baik dan enyahlah. Karena kamu adalah anggota klan hantu, aku tidak akan membunuhmu, teriak Xian dengan dingin. Mengambang di antara 5 bintang biru tua, Vandelay memasang wajah dingin. Semburan cahaya melesat dari tangannya saat ia mengumpulkan energi, menunggu Xian. Garis-garis cahaya bintang mengalir dari 5 bintang seperti aliran air, mengalir ke dadanya. Ia telah berada di sini untuk waktu yang lama, dan telah menyatukan energi Star Power Upanishad Origin, yang telah melesatkan kekuatan dewa dan tubuhnya, membuatnya cukup menakutkan. Kesadaran jiwanya juga telah membaik. Ia memiliki perasaan yang luar biasa seolah-olah ia menyatu dengan galaksi ini. Pada saat Xian memasuki lautan bintang, ia dapat melihat energi Xian, laut kesadaran, dan bahkan kolam jiwa dengan jelas. Ia mengetahui semua statistik klon Xian. Ia sangat terkejut ketika menyadari bahwa tidak peduli apakah itu fisik, kekuatan dewa, atau jiwa Xian, itu tidak benar-benar menakutkan. Xian tidak sekuat saat ia berada di wilayah klan Phantom. Vandelay diam-diam merasa takut, tetapi kemudian menjadi gembira. Ia mengira Xian memiliki masalah dengan kultivasinya atau terluka dalam pertempuran. Ia tidak tahu bahwa itu hanyalah klon. Meskipun kekuatan Xian kuat dan wilayah kekuasaannya tinggi, setelah klon pertama di mana ia membagi kekuatan melahap Upanishad dan 8 kekuatan jahat, tubuhnya melemah. Setelah klon saat ini, ia telah menghabiskan kekuatan bintang Upanishad untuk klon, dan kekuatan keseluruhannya berkurang sekali lagi. Tentu saja, ia tidak sekuat dulu. Sayangnya, tubuh aslinya tidak dapat menyusup ke asal mula kekuatan Upanishad, dan hanya dapat menonton dari luar. Dibandingkan dengan imajinasiku, kau jauh lebih lemah. Luar biasa, kesempatanku datang. Vandelay begitu gembira hingga tubuhnya bergetar. Ia bergerak keluar dari sekelompok bintang sementara cahaya bintang yang cemerlang memercik padanya, memasuki tubuhnya dan membuatnya bersinar dengan cara yang misterius. Sebagai anggota klan Phantom, dia sangat tampan dan memiliki ketenangan alami. Di bawah cahaya bintang yang indah, dia melayang sambil tersenyum menawan.
Sungai Bintang Skyfall adalah milikku. Aku telah mencarinya di wilayah kabut awan selama bertahun-tahun. Bukankah seharusnya kamu mengembalikan Sungai Bintang Skyfall kepada pemiliknya yang sah? Sambil tersenyum lembut, dia menunjuk senjata suci yang sekarang berbentuk rantai bintang, melayang di atas kepala Xian. Cahaya bintang tiba-tiba berkilauan di telapak tangannya, yang membuat garis-garis di telapak tangannya tampak seperti lintasan bintang. Perlahan-lahan, peta bintang besar muncul dari telapak tangannya. Peta bintang itu memiliki sebagian energi misterius dari asal mula kekuatan Upanishad. Itu adalah energi yang telah dia kerahkan dengan banyak upaya untuk menciptakannya akhir-akhir ini. Peta bintang yang misterius dan besar itu muncul sebagai ilusi, perlahan-lahan menyambar ke arah rantai bintang Skyfall Star River. Senjata ilahi Absolute Beginning yang telah menyatu dengan jiwa Xian bergetar keras. Tampaknya ingin bergabung dengan peta bintang itu, menjadi bagian dari Star Power Upanishad Origin. Berani bersaing denganku. Xian terkejut. Dia mengamati Van de Lei, menggelengkan kepalanya dengan desahan acuh tak acuh. Aku telah setuju dengan Montesi dan Meiji bahwa aku tidak akan datang dan mengganggumu. Karena kamu adalah anggota klan Pantom, demi pertumbuhan klan, mereka telah memohon padaku untuk tidak membunuhmu. Berhenti sejenak, matanya menjadi dingin. Kau dan Chantesi memang tidak beruntung. Sudah takdir kalian untuk mati. Devor menelan Chantesi dalam bentuk lubang hitamnya, yang telah berubah menjadi abu. Aku melihatnya mati. Dan kau, aku tidak ingin menyerangmu, tetapi kau ingin tinggal dan menggangguku. Aku hanya bisa minta maaf kepada Montesi dan Meiji. Berhenti. Sambil mendesis, Xian menyentuh glabelanya dan sekumpulan bintang muncul di atas kepalanya, di mana bintang-bintang berguling dan tersusun dalam bentuk beruang yang mengesankan. Beruang bintang itu sebenarnya adalah kekuatan konstelasi. Ia memukul dadanya dan meraung, cahaya bintang berkilauan di mana-mana. Sinar cahaya bintang yang berkilauan menciptakan banyak bayangan yang memudar, memasuki Sungai Bintang Skyfall dengan energi jiwa Xian. Meskipun klon ini hanya memiliki sebagian dari kekuatan dewa, darah, kekuatan Upanishad, dan jiwa Xian, dan tampak lemah, ia sebenarnya memiliki alam tubuh inangnya, alam leluhur langit ketiga wilayah. Van de Lei hanya berada di alam leluhur langit pertama wilayah. Mungkin klon dan Van de Lei sama-sama kuat, tetapi dalam hal wilayah dan pengetahuan mendalam tentang kekuatan bintang Upanishad, tidak peduli seberapa keras Van de Lei mencoba, dia tidak akan pernah mengejar Xian. Skyfall Star River berhenti saat Xian menyebutnya. Beruang bintang raksasa itu meraung dan melolong, melewati Skyfall Star River dan dengan marah berlari ke arah Van de Lei. Di mata Van de Lei, lautan bintang di depannya runtuh saat diserang oleh raungan marah. Gelombang kejut menghantam altar jiwanya secara instan, membuatnya pingsan secara mental. Dia kemudian melihat bintang-bintang di langit jatuh, menelannya seluruhnya. Karena Star Power Upanishad Origin ini benar-benar luas, dan setiap planet di dalamnya memiliki kekuatan yang sangat besar, Van de Lei, di wilayahnya, akan membutuhkan banyak waktu untuk menyerap lautan bintang ini. Sebenarnya, dia telah menemukan tempat ini sangat awal, tetapi proses fusi tidak mulus. Dia tidak dapat memurnikan banyak energi bintang, dia baru saja menghubungkan jiwanya dengan kelima planet ini. Namun, ketika Xian mulai menggunakan kekuatan bintang Upanishad dan Sungai Bintang Skyfall untuk menciptakan beruang raksasa dengan kekuatan konstelasi, bintang-bintang di langit seperti mata terbuka, semua menatapnya. Begitu saja, jutaan sinar bintang berkumpul. Pada saat ini, Xian telah menjadi fokus cahaya bintang. Tampaknya dia telah membangun hubungan yang kuat dengan setiap bintang di langit. Setiap Power Upanishad Origin memiliki aturan operasi inti, ia akan secara proaktif memilih yang paling cocok untuk menyatu. Makhluk di alam tinggi selalu memiliki pemahaman yang mendalam tentang Power Upanishad, yang membuat mereka mudah mendapatkan persetujuan dari Power Upanishad Origin. Situasi ini sama ketika Desolate masuk ke Gunung Emas Hero, dan Yuan mendapatkan tetesan air Kaisar Xishar. Desolate memiliki alam yang lebih tinggi dari Hero. Setelah bertahun-tahun, pemahamannya tentang kekuatan logam Upanishad telah menjadi sangat indah. Begitu dia masuk ke sana, dia mendapatkan kekuatan untuk mengusir Hero. Demikian pula, Yuan telah mendedikasikan seluruh tubuhnya untuk mempraktikkan kekuatan air Upanishad.
Dia dapat dianggap sebagai leluhur kekuatan air Upanishad. Begitu dia masuk ke dalam tetesan air itu, asal mula kekuatan air Upanishad bisa merasakan aura yang familiar, jadi awalnya dia ingin menyatu dengan Yuan dan mengusir Kaisar Hiu Laut, yang telah tiba di sana lebih dulu. Asal mula kekuatan Upanishad tidak peduli siapa yang datang lebih dulu. Dia hanya menghargai alam yang tinggi dan pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh tentang kekuatan Upanishad. Desolate dan Yuan datang kemudian, tetapi dengan pengetahuan mereka yang mendalam tentang kekuatan Upanishad dan alam di puncak alam leluhur wilayah, mereka bisa mendapatkan persetujuan dari asal mula kekuatan Upanishad, membuat asal mula kekuatan Upanishad memilih mereka secara proaktif. Dan sekarang, karena Vandelay hanya berada di langit pertama alam leluhur wilayah, meskipun dia sudah lama di sini, penyatuannya sangat sulit. Semua itu karena alamnya yang rendah. Meskipun dia hanya klon dengan kekuatan bintang Upanishad, Xian masih memiliki langit ketiga alam leluhur wilayah. Selain itu, dia datang dengan senjata ilahi dengan atribut bintang. Begitu dia mendesak kekuatan bintang Upanishad, asal mula kekuatan bintang Upanishad di sini pun terstimulasi. Cahaya bintang jatuh dari langit, asal mula kekuatan bintang Upanishad memiliki keputusan baru. Tidak diragukan lagi bahwa Vandelay akan menjadi orang malang yang diusir kali ini. Pada saat dia berhasil menguasai dirinya dari serangan bintang, dia mendapati koneksi yang telah dia coba bangun dengan sangat keras dengan kelima planet telah terputus. Beruang bintang raksasa itu datang sambil meraung dan meraung saat secara brutal mencabik wilayahnya. Sungai bintang Skyfall kini memiliki kekuatan bintang baru, datang dengan kekuatan yang dapat menghapus segel. Vandelay mengangkat kepalanya, wajahnya abu-abu dan putus asa. Semangatnya telah dikalahkan, dan dia tidak memiliki apapun untuk melawan. Dia ditakdirkan untuk gagal, semua karena wilayahnya yang rendah. Ahahaha. Tornado jiwa yang ganas muncul dan melesat melalui terowongan asal mula Upanishad kekuatan melahap. Devor telah mengumpulkan kekuatan jahatnya, menggunakan energi jiwanya yang melimpah untuk datang. Boom! Emosi negatif dan kekuatan jahat yang tak berujung datang dalam gelombang yang tak henti-hentinya, membasuh jiwa dan tubuhnya. Pada saat itu, Devor yang ganas itu berhenti, gembira. Dia akhirnya mencapai bagian terowongan di mana energi negatif belum sepenuhnya dimurnikan. Itu berarti Xian tidak jauh dari sini. Devor berubah menjadi 9 bayangan yang masing-masing membawa kekuatan melahap dan 8 kekuatan jahat. Dia rileks dan 9 bayangan itu dengan panik menyerap sisa-sisa energi negatif di terowongan. Sementara itu, klon Xian menjulurkan kepalanya keluar dari bagian terowongan yang lebih dalam. Devor akhirnya menemukan Xian. Pada saat ini, klon Xian yang sedang fokus menyerap energi jahat itu membuka matanya. Klon jahat ini memiliki sepasang mata merah darah, wajahnya buas dan gila. Energi jahat berputar-putar di sekelilingnya tanpa henti. Sekilas, Devor terkejut. Sial, berapa banyak energi jahat yang telah diserapnya. Xian sekarang lebih menakutkan daripada tubuh inangnya, pikir Devor. Klon jahat Xian ini telah memasuki sumber semua kejahatan di dunia ini. 720 titik akupuntur di tubuhnya telah terhubung dengan semua wilayah utama di dunia, yang telah mengumpulkan semua energi dan pikiran jahat dalam makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di sana. Dengan gila-gilaan menyerap tanpa batas, klon jahat ini dipenuhi dengan perasaan yang kejam, pemarah, haus darah, dan mengintimidasi. Aura jahat dan pembunuh yang kental darinya dapat mewakili semua pikiran dan keinginan negatif makhluk di dunia ini. Dia sekarang adalah dewa kejahatan yang bahkan telah mengintimidasi Devor. Aku telah menunggumu untuk waktu yang sangat lama. Tubuh jahat ini menjilati bibirnya tanpa perasaan. Dari matanya yang merah, 2 tetes darah menetes, yang memberinya tampilan yang menakutkan. Tetesan darah itu memiliki kekuatan erosif yang mengerikan yang segera meninggalkan 2 luka mengerikan di wajahnya yang tampan dan terpahat. Kedua luka itu dalam hingga ke tulangnya, membuat wajahnya tampak menakutkan dan buas. RRR. Tampaknya semua makhluk di dunia mendengar raungan destruktif ini bergema jauh di dalam jiwa mereka. Semua energi jahat di terowongan gelap bangkit, berkumpul di klon Xian. Pada saat ini, klon ini bahkan lebih menakutkan dan mengintimidasi daripada tubuh aslinya.
Intimidasi yang tak tertandingi. Melihat klon jahat Xian di depannya, Devor merasa menyesal. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah bisa meramalkan bahwa klon lainnya bisa begitu ganas. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak membiarkan klon jahat ini mencapai lubang hitam yang melahap itu lebih awal, yang telah memberinya kesempatan untuk menyerap energi jahat dan negatif yang tebal di terowongan ini terlebih dahulu. Pada saat itu, karena jumlah energi negatif yang tak terbayangkan yang diserap klon tersebut, auranya yang menakutkan jauh lebih kuat daripada tubuh aslinya, membuat Devor sakit kepala yang hebat. Energi negatif yang tak ada habisnya menyembur dari segala arah. Wajah buah Xian perlahan-lahan ditutupi oleh lapisan udara gelap, yang terbuat dari energi yang sangat jahat. Mata merahnya menatap bayangan Devor sementara emosi negatif menyembur seperti air dari bendungan yang rusak, menghantam bayangan Devor dengan deras. Aku mengakui pencapaianmu. Kau benar-benar kuat sekarang. Namun, kekuatan Upanishadmu berasal dariku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat menggunakan kekuatanku untuk menghancurkanku? Suara Devor muncul dalam kegelapan seperti hantu yang menjerit dan jiwa yang meratap, mampu membuat orang merinding. Total ada 9 bayangan. Saat dia berbicara, 8 bayangan bergerak, mengelilingi satu bayangan di tengah. Riak energi jahat yang mengandung kehancuran, keputusasaan, kegelapan, dan kejahatan lainnya dilepaskan. 8 kekuatan jahat saling melilit seperti tali, menciptakan kekuatan yang kuat, murni, dan tentu saja, menakutkan. Energi negatif yang sangat besar yang dilepaskan oleh Xian dihantam oleh cincin 8 energi jahat dan terdorong ke samping, tidak dapat mencapai bayangan di tengah. Akan kutunjukkan wilayahku, Devor menyeringai dingin. Awan hitam tebal muncul, memperlihatkan wilayah yang dingin, kasar, hiruk-pikuk, dan terisolasi di atas kepalanya. Dunia itu berubah perlahan. Langit diwarnai hitam seolah-olah seseorang telah menggunakan tinta untuk mengisinya sementara tanahnya berdarah. Sekilas, tempat itu dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang terpotong-potong, kematian, kehancuran, keputusasaan, kegelapan, kekacauan, kimayat, dan lentera hantu seram menguasai dunia ini, muncul di setiap sudut. Selama itu adalah makhluk dengan hati yang murni, jiwanya akan hancur hanya dengan melihat sekilas dunia itu. Itu adalah wilayah paling menakutkan di dunia ini, sumber kejahatan di dunia batin Devor. Dia telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, bahkan tidak membiarkan anggota klan Devoring mengunjungi tempat ini. Tidak ada makhluk yang lahir di dunia itu, dan sebenarnya, itu seharusnya tidak ada. Bahkan ketika Xiao menghadapi wilayah Devor, jiwanya gemetar ketakutan. Dia telah mencoba menggunakan cahaya suci-sucinya untuk menyaring dan membersihkan dunia yang kotor dan jahat itu, tetapi tidak berhasil. Di antara langit dan bumi dari lautan bintang yang luas ini, tidak ada makhluk yang dapat berdiri diam di depan wilayah Devor, tidak peduli seberapa kuatnya. Desolate adalah dewa perang di era awal mutlak, prajurit terkuat saat itu. Namun, bahkan ketika dia menghadapi Devor, dia takut dengan wilayahnya. Desolate tidak memiliki cara apapun untuk memastikan bahwa jiwanya tidak akan terpengaruh olehnya. Wilayah Devor dapat muncul dan memperbesar kejahatan di hati seseorang, membuatnya kehilangan dirinya di dunia ekstrim itu. Semua makhluk dengan jiwa akan memiliki 7 emosi dan 6 keinginan yang sangat rumit, semuanya memiliki sisi jahat dari keberadaan mereka. Selama mereka memiliki sedikit saja pikiran jahat, wilayah ini dapat memengaruhi mereka dengan mudah. Dan pada saat ini, klon jahat Xian berada dalam kondisi ekstrim. Klon ini membawa harapan Xian dengan jejak kekuatan Devoring Upanishad dan 8 kekuatan jahat. Itu juga mengandung semua kejahatan Xian di dunia batinnya. Setelah sekian lama terus-menerus menyerap energi jahat, cloning Xian ini kini dapat dianggap sebagai makhluk paling jahat di dunia ini. Xian bahkan tidak memiliki sedikit pun watak manusiawi di dalam hatinya, cloningnya ini benar-benar jahat. Saat ia mengamati wilayah Devor, pikirannya sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, ia tertawa terbahak-bahak dan keras. Kekuatan yang kugunakan tidak dapat memengaruhimu karena kita memiliki asal-usul yang sama. Demikian pula, bagaimana wilayahmu dapat memengaruhiku? Sambil memukul dadanya, Xian memasang wajah garang, menyeringai jahat. Aku tidak memiliki pikiran baik di dalam hatiku. Tubuhku ini terbuat dari kejahatan di dunia batinku.
Aku iblis. Wilayah Devor melayang dari kepalanya, terbang menuju Xian. Sebagai tanggapan, Xian bergerak tanpa perasaan, menyentuh glabelanya. Seketika, sebuah lubang hitam muncul dan berubah menjadi pusaran besar, berputar dengan panik. Saat kau dan aku bertarung, 8 kekuatan jahat tidak berguna. Hanya Devouring Power Upanishad yang akan menentukan pemenangnya. Kau dan aku, salah satu dari kita akan dihancurkan untuk melengkapi yang lain. Kau telan aku atau aku akan menelanmu. Itulah cara terbaik untuk bertarung di antara kita. Lubang hitam itu terbang keluar dari glabelanya, tampak persis seperti Devouring Power Upanishad Origin tempat mereka tinggal di kekosongan gelap ini. Sementara Devor memasang wajah gelap, Xian mendesak kekuatannya lagi. 8 pulau dari 8 kekuatan jahat terbang keluar, mengelilingi lubang hitam itu. Dia telah memaksakan tingkatan Power Upanishad di altar jiwanya, mengumpulkan semua kekuatan untuk mengoperasikan lubang hitam itu. Swosh, swosh. Swosh. Kekuatan hisap yang luar biasa memenuhi setiap sudut dunia saat banjir energi negatif di terowongan ini menyembur deras. Kau benar, hasil pertarungan kita akan berakhir dengan kematianmu atau aku. Kita akan saling menelan. Itu memang metode pertarungan terbaik. Devor menyadari bahwa wilayahnya tidak efektif dalam pertarungan melawan Xian. Kekuatan, power Upanishad, dan pikiran jahat mereka hampir sama. Dalam situasi ini, menggunakan 8 kekuatan jahat untuk saling menyerang tidak benar-benar efektif pada mereka berdua, karena energi negatif yang lebih tebal tidak dapat memengaruhi pikiran mereka. Hanya melahap yang dapat menyelesaikan semua ini, menghancurkan salah satu dari mereka sepenuhnya. Klon Devor berkumpul, berubah menjadi lubang hitam besar. Lubang hitam ini identik dengan milik Xian, dan bahkan 8 pulau berdarah yang berputar-putar tampak serupa. Kemarilah, Xian meraung dengan gila saat klon jahat itu melompat, lalu terjun ke lubang hitamnya. Itu seperti lidah iblis hitam. Melayang di lubang hitam, Xian memperhatikan lubang hitam lain di depannya, merasakan energi yang dipancarkan dari Devor. Klon Xian tiba-tiba menggigil hebat saat energi negatif yang sangat tebal menyembur dari titik akupunturnya, yang memperbesar lubang hitam secara signifikan. Boom! Setelah lubang hitamnya mengembang, ia menyerang secara proaktif. Ledakan bergema saat lubang hitam itu terbuka seperti mulut iblis, mencoba menelan lubang hitam Devor. Detik berikutnya, lubang hitam Devor dan 8 pulau berdarah ditelan sepenuhnya. Kekuatan jiwa, serta pikiran haus darah dan kacau yang telah dikumpulkan Devor selama miliaran tahun meletus seperti gunung berapi. Bersama-sama, mereka mengembang di dalam lubang hitam besar Xian, yang membengkak seperti balon yang terlalu mengembang. Xian segera merasakan energi jahat dan negatif, yang lebih brutal, dan terasa seperti bom paling mengerikan di dunia ini. Itu akan meledak di tubuhnya, menghancurkan seluruh keberadaannya. Xian berubah warna karena takut saat ia segera mendesak kekuatan Devouring Upanishad untuk mencerna kekuatan Devor yang ganas. Namun, begitu dia bertindak, dia menyadari ada kekuatan isap yang cukup untuk menelan seluruh dunia yang muncul dari dalam tubuhnya. Saat ini, dia merasa sangat aneh, seolah-olah tubuhnya sedang digigit dari dalam. Tampaknya ada iblis lapar yang baru saja lahir di dalam dirinya, yang dengan rakus menggigit dan mengunyah darah, daging, organ dalam, dan tulangnya. Iblis itu ingin memakannya dari dalam. Dia tiba-tiba mengerti satu hal, yang telah ditelannya menggunakan lubang hitam saat kekuatan Devouring Upanishad-nya bekerja pasti mengalami perasaan yang dia rasakan saat ini. Perasaan dimakan sedikit demi sedikit. Oh, perasaan aneh lain muncul dalam jiwanya yang membuatnya gembira. Itu adalah perasaan yang luar biasa ketika kekuatan melahap Upanishad mengumpulkan energi. Kekuatan melahap Upanishad-nya bekerja keras untuk menelan semuanya. Rasanya seperti dia memiliki mulut besar yang menikmati makanan lezat. Itu adalah perasaan yang familiar dan memuaskan, memang. Dia juga menelan Devor. Tubuhnya dikunyah sementara kekuatan melahap Upanishad-nya menyerap energi Devor. Mereka saling menelan. Tak lama kemudian, Xian menyadari bahwa Devor mengalami pengalaman dan perasaan yang sama seperti yang baru saja dia alami. Yang lain berada dalam situasi yang sama ketika kekuatannya sedang dicerna. Keduanya seperti dua binatang buas yang saling menggigit dan mencabik untuk memakan potongan daging yang bisa mereka ambil.
Mereka berdua harus menanggung luka dan mengisi ulang kekuatan mereka pada saat yang sama. Ini adalah pertempuran ketahanan yang paling keras. Oh bagus, masih bagus. Saat dia mengerti, dia tidak tegang lagi. Dia mengendurkan beban dalam pikirannya, memfokuskan kekuatan, pikiran, dan jiwanya untuk mengendalikan kekuatan melahap Upanishad. Pertarungan ini akan memakan waktu yang lama. Siapa yang akan bertahan hidup untuk mengendalikan asal mula semua kejahatan di dunia ini dengan Devouring Power Upanishad Origin? Pertarungan ini akan memberikan jawabannya. Situasi klon Xian dalam pertarungan ini berbeda dari tubuh inangnya yang telah memasuki Star Power Upanishad Origin. Di tempat ini, dia tidak berada dalam situasi yang tidak menguntungkan maupun menguntungkan. Devouring Power Upanishad Origin tidak memihak salah satu dari mereka. Setelah Devour masuk, dia masih belum menyerah pada Xian sepenuhnya, karena Devouring Power Upanishad dalam klon ini berasal dari Devour, dan merupakan Power Upanishad jahat yang asli. Pada saat yang sama, dia berada di langit ketiga alam leluhur wilayah, yang tidak lebih rendah dari Devour. Tubuh ini diciptakan oleh darah absolute beginning milik Xian, dan memiliki semua pikiran jahat Xian. Selain itu, klon Xian telah datang ke sini sebelumnya, yang memberinya waktu untuk mengumpulkan sejumlah besar kekuatan jahat dan mengisi celah dengan Devour. Tidak peduli itu wilayah, kekuatan, garis keturunan, atau pemahaman tentang Power Upanishad, klon ini tidak kalah kuat dari Devour. Semua ini telah membuat Devouring Power Upanishad Origin menganggapnya setara dengan Devour. Jadi, itu tidak menguntungkan keduanya. Pertarungan ini adalah pertarungan dua kekuatan yang setara. Jauh di dalam kegelapan yang dingin, jaring laba-laba besar yang terbuat dari filamen abu-abu melayang dengan tenang, energi takdir yang kental memancar darinya. Filamen abu-abu kecil dari jaring laba-laba itu tampaknya terhubung ke banyak jiwa, dan jaring laba-laba besar ini begitu besar sehingga dapat menutupi seluruh dunia. Ada miliaran serat abu-abu, sehingga orang-orang bahkan tidak dapat menghitung semuanya. Pada saat ini, Rowlet of Fate milik Sauron seperti pengisap yang menempel di jaring laba-laba tempat Sauron duduk. Dengan wajah tenang, dia mendesak kekuatan takdir. Banyak filamen berkontraksi dari jarak jauh, perlahan memasuki Rowlet of Fate dan kemudian tubuh Sauron melalui Rowlet. Aura mengerikan yang dapat mengendalikan takdir dan kelemahan orang-orang menyembur keluar dari Sauron. Kekacauan tidak memiliki awal, kehidupan berubah tak terduga. Mantra merdu yang dapat meresap ke dalam jiwa muncul dari tubuh Sauron. Meskipun dia tidak membuka mulutnya, melodi misterius itu bergema di tubuh, jiwa, dan altar jiwanya. Rowlet of Fate di bawah kakinya terus bergerak, berubah dalam keheningan. Terkadang, itu adalah buku tebal, yang menjadi jaring laba-laba yang terhubung dengan takdir makhluk di saat berikutnya. Di lain waktu, itu tampak seperti roda. Secara bertahap, Life Power Upanishad Origin menyusut ke dalam tubuh dan altar jiwanya, lama kemudian, Rowlet of Fate juga menghilang ke dalam tubuhnya. Sauron perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya, seolah-olah jiwanya yang mengembara akhirnya kembali padanya. Dia membuka matanya, yang bingung. Lama kemudian, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali cahaya di matanya. Fate, Fate. Nyanyian yang menusuk telinga muncul dari altar jiwanya sementara kitab suci yang tebal memancarkan cahaya yang aneh tetapi luar biasa saat muncul di tingkat kekuatannya Upanishad. Sauron menginjak Rowlet of Fate, matanya cerah. Dia berdiri dengan mudah dan ketenangan alami. Dia terbang menjauh, menjelajahi banyak area aneh dan menemukan banyak asal-usul kekuatan Upanishad yang belum ditemukan. Namun, dia bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya, hanya mencari energi kehidupan makhluk hidup. Dia tiba di tempat yang aneh dan gelap dan bertemu dengan penjara tenang milik klan jiwa, yang menggunakan bentuk jiwanya untuk memeriksa tempat ini, mencoba menemukan sesuatu. Sauron berhenti, berbicara dengan tersenyum dan lembut, "Penjara tenang, apakah kamu belum menemukan asal-usul kekuatan jiwa Upanishad?" Wus! Jiwa penjara tenang kembali ke tubuhnya, wajahnya yang ramping namun tampan menjadi gelap. "Pendahulu Sauron, aku ingin tahu apakah kamu memiliki sesuatu untuk diceritakan kepadaku karena kamu ada di sini." Karena mereka adalah salah satu dari 10 leluhur wilayah besar, penjara Serene tahu betapa ganasnya Sauron.
Guru penjara Serene biasa memberitahunya bahwa Sauron adalah karakter paling menakutkan di dunia ini yang dapat membebaskan seluruh era. Mantan guru penjara Serene telah mengingatkannya untuk sangat berhati-hati dan tidak meremehkan Sauron. Sejak puluhan ribu tahun terakhir, Sauron selalu tinggal di jurang tak berujung, mengawasi gerbang awal mutlak. Dia tidak muncul di domain laut ketiadaan secara teratur. Karena itu, para ahli generasi baru sering meremehkannya. Hanya karakter seperti penjara Serene yang tahu betapa beraninya Sauron. Tidak ada seorang pun yang setinggi dia berani meremehkannya. Kali ini, saat penjara Serene dan Rupert mengikuti Yuan Zhu untuk berkultivasi, mereka diam-diam menebak bahwa Sauron adalah biang keladi semua keributan di alam semesta yang terguncang ini. Mereka berasumsi bahwa Sauron adalah pembuat onar yang licik di balik semua kekacauan itu. Karena itu, melihat Sauron, penjara Serene segera menjadi waspada seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Sepertinya Yuan telah memberitahumu sesuatu. Kalau tidak, kau tidak akan terkejut saat melihatku. Sauron tersenyum, berbicara dengan serius. Ngomong-ngomong, sangat disayangkan kau belum menemukan asal-usul kekuatan jiwa Upanishad. Akan sangat merepotkan untuk meraih untaian takdirmu jika kau menemukannya. Sekarang mudah saja. Penjara tenang berubah warna. Tanpa banyak berpikir, dia mendesis saat jiwa-jiwa brutal yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kepalanya. Jiwa-jiwa brutal itu seperti Demogorgon raksasa yang ganas, binatang purba dengan kekuatan mengerikan yang tak terduga. Jiwa-jiwa brutal itu meraung dan melolong saat mereka berlari kencang ke arah Sauron, memperlihatkan mulut berdarah dan cakar tajam mereka saat mencoba meraih kepala Sauron. Sauron melayang diam saat dia menyentuh dahinya, menyebabkan kitab suci tebal itu muncul. Saat dia memegang buku itu dengan kedua tangan, garis-garis ajaib di telapak tangannya bergerak, terhubung dengan untaian takdir di dalam buku itu. Itu adalah kitab takdir yang diciptakan oleh kekuatan Sauron Upanishad dan asal mula kekuatan takdir Upanishad, yang mengendalikan takdir semua makhluk di dunia ini. Sauron dapat menggunakannya untuk menarik atau bahkan memotong takdir seorang prajurit. Penjara tenang, patriark ketujuh klan jiwa di era ini. Kena kau. Sauron membalik halaman, menyebabkan banyak kata ajaib namun rumit bersinar. Begitu dia mengatakan itu, penjara tenang tiba-tiba merasakan ketegangan di jiwanya. Dia memiliki firasat buruk seolah-olah dia adalah boneka yang dapat dikendalikan oleh yang lain dengan tali. Tali takdir tersembunyi di dalam jiwa setiap makhluk untuk mengatur takdir mereka. Aku adalah dewa takdir. Dengan kitab takdir ini, aku dapat menilai dan memutuskan takdir dan jiwamu. Gumam Sauron, wajahnya tenang dengan senyuman. Semua jiwa brutal yang telah dibebaskan oleh penjara Serene ditekan oleh tangan tak kasat mata. Mereka meraung dan bergemuruh, tetapi mereka tidak dapat mencapai Sauron lagi. Sebaliknya, penjara Serene menjerit kesakitan, terbang ke arah Sauron. Demi nama Dewa Takdir, aku mengubah takdirmu. Sauron tersenyum lembut, memegang kitab suci di satu tangan dan tangan lainnya mengikatkannya di dahi penjara Serene. Banyak garis kecil muncul seperti serat jaring laba-laba, memasuki altar jiwa penjara Serene. Jaring laba-laba menghilang, dan altar jiwa penjara Serene terjaring, yang membuatnya seperti ikan yang terperangkap dalam jaring. Sauron menarik tangannya, kitab suci takdir menghilang ke gelabelannya. Pada saat ini, penjara Serene memiliki sedikit tanda jaring laba-laba di dahinya saat mata terus berubah. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang, berlutut di depan Sauron dengan hormat. Salam, Tuan. Sauron tersenyum dan mengangguk. Menginjak Roulette of Fate, dia mengambil penjara Serene dan pergi. Dengan metode yang sama, dia terbang berkeliling, menaklukkan para ahli di tempat ini. Hantian, Montesi, Rupert, Dracula, dan leluhur naga kadal menjadi bawahan Roulette of Fate dengan sedikit tanda jaring laba-laba di dahi mereka. Nasib mereka berubah dengan paksa. Setelah memasuki gerbang awal mutlak, Sauron telah menemukan asal-usul kekuatan takdir Upanishad dengan kecepatan tercepatnya. Setelah menyatu dengannya, dia memperoleh kekuatan supernatural untuk mengubah takdir, yang benar-benar menakutkan. Dia berkeliling, menaklukkan para ahli tanpa asal-usul kekuatan Upanishad, menjadikan mereka boneka-bonekanya. Hantian, penjara tenang, Montesi, dan Rupert berasal dari kelompok leluhur 10 wilayah besar, dan leluhur naga kadal dan Dracula juga makhluk yang berani.
Sauron telah menaklukkan banyak prajurit dari kekuatan lain juga, segera menjadi kekuatan terkuat di daerah ini, mengendalikan nasib orang-orang. Tidak cukup, aku butuh asisten yang lebih kuat. Tidak mudah menghadapi Xian Desolate. Aku yakin dia telah memperoleh beberapa power Upanishad Origins, jadi rangkaian takdirnya akan lebih sulit dan lebih rumit untuk dihadapi. Dia juga tidak mudah. Sepertinya aku harus menemukan Devor dan Yuan saat itu. Sauron menggenggam tangannya, berdiri di Roulette of Fate sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di belakangnya ada Hantian, Serene Prison, Montesi, dan Rupert, yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuh mereka dengan jaring laba-laba takdir yang mengikat altar jiwa mereka. Aku harus bergerak lebih cepat. Sauron memperhitungkan dan mengendarai Roulette of Fate, memegang kitab suci takdir di tangannya dan terbang cepat menjauh. Selama dia menabrak prajurit manapun di jalannya, jika mereka tidak memperoleh power Upanishad Origin, dia akan langsung menjadikan mereka budaknya. Setelah sekian lama, mata Sauron menjadi cerah. Roulette of Fate sampai ke suatu area yang memiliki setetes air transparan yang besar di dalamnya. Energi jiwa Yuan sangat kuat di dalam tetesan air yang perlahan menyusut itu. Dengan kecenderungan ini, energi itu akan segera menyatu, menjadi kekuatan tertinggi Yuan. Roulette of Fate Sauron diam-diam turun saat kelompok prajurit di belakangnya memancarkan energi yang luar biasa pada saat yang sama. Cukup dekat, tidak terlambat. Jika kau mendapatkannya, itu akan jauh lebih sulit. Sauron menatap tetesan air itu, wajahnya gembira. Dia tersenyum sambil mendesak kekuatan Fate, membalik-balik halaman buku aneh itu. Akhirnya, dia bergumam, era awal mutlak, makhluk air, Yuan. Keluarlah dari sini. Sauron menunjuk halaman terakhir kitab suci itu, dan cahaya aneh keluar dari jarinya. Dengan itu, kekuatan yang dapat menahan nasib makhluk melesat keluar dengan gemuruh. Berdesir, Yuan di dalam arus air yang mengalir ditarik keluar dari Water Power Upanishad Origin. Saat ia berusaha sekuat tenaga untuk menyerap asal mula kekuatan air Upanishad, ia menjadi sangat marah. Siapa? Siapa yang berani mengganggu fusiku? Kurung tubuhnya, desis Sauron. Penjara tenang, Rupert, Montesi, Hantian, Dracula, dan leluhur naga bertindak pada saat yang sama, mendesak kekuatan mereka bersama-sama. Api memenuhi udara bersama dengan jiwa-jiwa yang brutal, waktu berhenti, dan tornado dingin menyapu maju bersama dengan lava tebal. Banyak ahli telah bergandengan tangan untuk menciptakan energi penghancur dunia untuk menyergap Yuan, yang harus menciptakan begitu banyak lapisan air untuk menghentikan serangan mereka. Dengan pelayan yang kompeten, itu jauh lebih mudah. Kalau tidak, akan merepotkan untuk mengendalikan nasibmu. Sauron terkekeh. Tangannya perlahan membalik ke halaman terakhir buku itu, memegang dan menarik seutas tali abu-abu besar. Sebuah sentakan datang dari dalam jiwanya, dan Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Dengan itu, penghalang air yang telah ia buat hancur seketika, dan tubuh raksasanya dikurung dengan kekuatan penghancur bumi. Tubuh Yuan meledak terus-menerus, meninggalkannya dengan luka parah. Sekarang lebih mudah. Sauron mengangguk, menunjuk Yuan. Yuan seperti boneka kayu, terbang ke arahnya. Beraninya kau mengendalikanku. Kau pikir kau siapa? Yuan berteriak sambil berjuang keras. Tubuhnya yang terbang ke arah Sauron terpaksa berhenti oleh kesadaran jiwanya yang kuat. Layak menjadi salah satu makhluk awal mutlak yang terkuat. Rangkaian takdirmu cukup tangguh. Sepertinya kau membutuhkan lebih banyak luka, desis Sauron. Kemudian, Hantian, Rupert, dan penjara Serene mencoba yang terbaik untuk menyerang Yuan. Energi yang berbeda membayangi tempat itu, dan hanya dalam sekejap, yang lain terluka parah, tubuhnya yang raksasa berputar seperti pemutar. Kenapa kau harus melakukan itu? Sauron mendesah dan menarik sekali lagi. Kali ini, Yuan kebingungan, altar jiwanya terus berguncang, yang menghalanginya mengumpulkan energinya. Begitu saja, ia ditarik ke arah yang lain. Roulette of Fate bergerak cepat maju dalam perjalanan panjang. Sauron melangkah di atas Roulette, menggenggam tangannya di belakang punggungnya, wajahnya tenang dan dingin. Di belakangnya adalah kelompok yang dipimpin oleh makhluk absolute Beginning Yuan. Hantian, Serene Prison, dan Rupert semuanya memiliki tanda jaring laba-laba yang indah dan indah di dahi mereka, yang merupakan segel yang mengikat jiwa mereka.
Bahkan seorang ahli yang mengintimidasi seperti Yuan tidak dapat melarikan diri dari jaring kehidupan Sauron. Pada saat ini, ia telah menjadi budak, altar jiwanya tertahan. Pada saat ini, Sauron lebih kuat dari sebelumnya. Mengendarai Roulette of Fate, Sauron membawa Yuan, Serene Prison, dan Han Tian untuk menyerang ke depan. Setiap makhluk yang menabraknya akan diperbudak, jiwa mereka dikendalikan. Ia hampir tak terkalahkan. Hampir pada saat yang sama, Desolate, Dewa Perang, bergerak melintasi kehampaan, menyerap lebih banyak power Upanishad Origins. Ia memperkuat dirinya sendiri, mencoba mengumpulkan energi untuk pertarungan brutal terakhir. Sementara itu, Xian juga mencoba yang terbaik. Klon jahatnya masih melahap asal mula kekuatan Upanishad, bertarung melawan Devor di terowongan gelap itu. Persaingan energi, kekuatan Upanishad, alam, dan kemauan mereka harus menghasilkan hasil yang jelas. Pada saat yang sama, setelah klon bintang membunuh Van Delay, klon itu mulai menyatu dengan lautan bintang, menjadikannya esensi paling ajaib dari kekuatannya. Tubuh Inang Xian telah pergi menuju lautan kehidupan dengan kecepatan maksimalnya. Melihat area dengan energi kehidupan yang bergulung-gulung dan aura yang terkondensasi dari lautan susu, dia terpukul. Aku kembali. Kali ini, aku ingin menyerap kekuatan asal mula kekuatan kehidupan Upanishad. Darah di tubuhnya terbakar dan tetesan darah merah mengalir keluar dari pori-porinya. Saat tubuhnya menggigil, darahnya terbang menjauh seperti roh darah. Setiap tetes darah berubah menjadi bayangan darah, yang kemudian berputar dan berkumpul menjadi Xian. Begitu klon lain tercipta, Xian membagi tingkatan kekuatan Upanishad-nya. Segel kehidupan muncul dari kepalanya dalam bentuk bola kristal dan bergerak menuju klon tersebut. Dia melakukan hal yang sama pada kolam jiwa dan kesadaran jiwa, yang memasuki klon melalui matanya. Merenungkan sejenak, dia mengeluarkan teriakan rendah, dan jiwa bersama dengan menara simbol kekuatan Upanishad terbang keluar dari tubuh inangnya, memasuki kepala klon. Jiwa bersama itu terbuat dari jiwa Xian dan asal daratan kasih karunia. Jiwa khusus ini telah menyatu dengan menara simbol kekuatan Upanishad. Setelah Xian membagi dan menciptakan dua klon, dia pikir dia harus menggunakan jiwa bersama kali ini untuk memastikan tingkat keberhasilan penyatuan dengan asal kekuatan kehidupan Upanishad. Swoosh! Jiwa bersama itu jatuh di kepala klon dan melayang di atas altar jiwa baru, bersama dengan energi kehidupan yang sangat besar dan tebal. Tubuh Inang Xian dan klon kehidupan saling berpandangan, lalu klon kehidupan bergerak menuju lautan kehidupan tanpa menunggu sedetik pun. Kali ini, klon tersebut tidak ditolak, memasuki lautan kehidupan hanya dalam sekejap. Perasaan ajaib terpantul dalam benaknya, perasaan kehidupan yang menyatu begitu jelas. Berhasil. Saat klon kehidupan mendapat persetujuan dari asal mula Upanishad kekuatan kehidupan, vitalitas dari mana-mana terus mengalir ke arahnya dari lautan kehidupan. Tak lama kemudian, klon tersebut diberi tonik yang telah memperkuat jiwa, tulang, altar jiwa, dan tubuhnya secara keseluruhan, yang sangat meningkatkannya. Di tepi lautan kehidupan, tubuh Inang Xian melayang saat ia menenangkan pikirannya untuk merasakan keharmonisan antara lautan kehidupan dan klonnya, merasakan setiap langkah penyatuan. Kecuali ada makhluk yang lebih kuat dengan pemahaman yang lebih baik tentang Upanishad kekuatan kehidupan, tidak ada yang bisa menghentikan penyatuanku. Setelah merenung sejenak, Xian tersenyum sambil bergumam pada dirinya sendiri, baiklah, hanya kekuatan ruang Upanishad yang tersisa. Kemudian, tubuhnya mendesak kekuatan ruang untuk meninggalkan tempat ini. Klon jahat, klon bintang, dan klon kehidupan terlepas dari tubuh Inang Xian, dan mereka telah membawa serta 3/4 energinya, kekuatan Upanishad, dan bahkan darahnya. Saat ini, tubuh inangnya hanya memiliki 1/4 kekuatan yang dimilikinya dalam kondisi puncaknya. Jika dia menghadapi lawan yang kuat, dia tidak akan bisa menang. Untungnya, tubuh inangnya menyimpan kekuatan ruang Upanishad, kekuatan terbaik untuk digunakan jika dia harus melarikan diri demi hidupnya. Tubuhnya beriak dengan energi ruang saat bergerak melalui kekosongan untuk mencari asal-usul kekuatan ruang Upanishad untuk mengambil kekuatan esensi terakhir ini. Pencarian ini tampaknya menyerap semua keberuntungannya karena secara bertahap menjadi keras. Bahkan setelah waktu yang tidak diketahui tetapi lama, dia belum menemukan fluktuasi energi dari asal-usul kekuatan ruang Upanishad.
Namun, dia tidak terburu-buru, karena 3 klon lainnya mengalami kemajuan yang stabil. Saat Life Power Upanishad Origin dan Star Power Upanishad Origin diserap, kekuatan tubuh inangnya perlahan meningkat. Selain itu, karena fusi, klon Life juga menerima manfaat dengan peningkatan pemahaman alam dan kekuatan. Secara perlahan, klon Evil memperoleh sedikit keuntungan dalam pertempuran melawan Devor. Saat klon lainnya semakin kuat, klon Evil juga semakin kuat, yang membuat peluang kemenangan condong ke pihaknya. Situasinya menguntungkan baginya, itulah sebabnya dia tidak terburu-buru. Klonnya mengumpulkan energi sementara tubuh inangnya mencari Space Power Upanishad Origin. Dia akhirnya mendapat waktu untuk mempertimbangkan dan menalar situasi. Mengapa mereka datang ke sini? Tempat apa ini? Apa misteri Absolute Beginning? Dia terdiam, menjaga jiwanya tetap jernih dan tenang saat mengembara tanpa tujuan. Sepanjang jalan, dia beruntung menemukan bola api yang membakar dengan kekuatan ribuan kemampuan api, itu adalah Fire Power Upanishad Origin. Dia juga bertemu dengan tornado mengerikan yang bergerak-gerak, melolong dan menjerit melewatinya. Itu adalah Wind Power Upanishad Origin. Sayangnya, Han Tian tidak ada di sekitar, dan dia tidak dapat menghubungi yang lain. Jadi, dia harus menyerah. Chantesi juga mengolah Wind Power Upanishad, tetapi dia sudah binasa. Tidak seorang pun dapat menemukan Wind Power Upanishad Origin itu lagi. Kemunculan Fire Power Upanishad Origin dan Wind Power Upanishad Origin terulang di kepalanya saat dia mencoba mencari tahu di mana dia berada dan mengapa ada begitu banyak Power Upanishad Origin seperti ini. Tetap termenung, dia perlahan-lahan melupakan targetnya, Space Power Upanishad Origin, karena seluruh tubuh dan pikirannya telah diserap ke dalam pikirannya. Setelah waktu yang lama, sesuatu terlintas di kepalanya suatu hari. Dia terguncang sementara cahaya yang luar biasa terpancar dari matanya. Aku berhasil, aku berhasil. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, mengayunkan tangannya dengan gembira. Kabut tebal itu terlihat jelas, asap dan awan yang menutupi jiwanya tersapu. Tempat ini adalah Upanishad tingkat kekuatan Absolute Beginning, dan kekosongan yang samar dan tak berujung adalah wilayah Absolute Beginning. Tempat ini adalah altar jiwa Absolute Beginning. Laut kesadarannya, Upanishad tingkat kekuatan, dan jiwa inangnya dibuat dengan metode yang sama. Xian mendesis, matanya jernih. Dia akhirnya memastikan ini. Sebelum Absolute Beginning menghilang, dia telah menggunakan jiwa, tubuh, dan darahnya untuk menciptakan makhluk. Desolate, Yuan, dan Devor dari era Absolute Beginning dulunya adalah bagian dari Absolute Beginning. Absolute Beginning memahami prinsip semua Upanishad kekuatan, dia adalah pembuat aturan di alam semesta ini. Setelah dia menghilang, Desolate, Yuan, dan Devor semuanya memiliki ingatannya tentang Upanishad kekuatan kurang lebih. Itulah sebabnya Yuan terlahir sebagai makhluk air, Devor memperoleh Devoring dan 8 kekuatan jahat Upanishad, dan Ziyao menguasai cahaya ilahi. Setiap makhluk di dunia ini diciptakan oleh Absolute Beginning. Mirip dengan bagaimana Desolate menciptakan klan iblis abadi, suku kegelapan kekaisaran, suku monster surgawi, dan klan dewa, dan Devor telah melahirkan klan Devoring. Alam semesta yang sangat luas, rumah bagi miliaran makhluk, sebenarnya adalah wilayah Desolate. Karena kekuatannya yang tertinggi, wilayahnya tidak terbatas, dengan jutaan wilayah yang lebih kecil di dalamnya. Gerbang Absolute Beginning adalah pintu untuk keluar dari wilayah itu, dan menara simbol kekuatan Upanishad adalah kuncinya. Bergerak melalui gerbang Absolute Beginning sebenarnya meninggalkan wilayah yang telah diciptakan Absolute Beginning untuk tingkatan kekuatan Upanishadnya. Semua kekuatan Upanishad yang telah dibudidayakan makhluk-makhluk itu berasal dari asal kekuatan Upanishad di altar jiwa Absolute Beginning. Jika seorang prajurit mendapatkan asal kekuatan Upanishad, ia akan menjadi orang yang dapat membuat prinsip kekuatan Upanishad, yang merupakan segel dewa yang tidak akan pernah pudar. Daerah ini adalah tingkatan kekuatan Upanishad, tempat lahirnya semua kekuatan Upanishad, dunia di bawah tingkatan wilayah di altar jiwanya. Lalu, apa yang ada di bawah tingkatan ini? Laut kesadaran. Aku yakin ada tingkatan lain di sana. Laut kesadaran akan memiliki kolam jiwa Absolute Beginning. Ya Tuhan, apa yang memisahkan kedua tingkatan ini? Luar angkasa, asal kekuatan luar angkasa Upanishad.
Xian terguncang saat ia mengamati kekosongan di bawahnya, wajahnya berubah. Tentu saja, asal kekuatan Upanishad sangat berharga. Namun, jika asumsinya benar, jauh di dalam kekosongan di bawah kakinya akan ada tingkatan lain, laut kesadaran absolute beginning. Laut kesadaran akan memiliki kolam jiwa, yang berisi energi jiwa paling murni dari absolute beginning, juga energi yang dapat menciptakan jiwa dan kehidupan. Itu adalah energi paling misterius di dunia ini. Kolam jiwa absolute beginning. Serangkaian pikiran mengalir di kepalanya dan dia menarik napas dalam-dalam. Saat dia percaya pada asumsinya, dia mulai tenggelam ke dalam kekosongan di bawahnya. Dia percaya bahwa ada sesuatu di bawah sana, dan dia ingin memeriksanya. Setelah jiwa inangnya melepaskan kekuatan bintang, kehidupan, dan pemakan Upanishad, serta jiwa bersama dan menara simbol kekuatan Upanishad, ia hanya memiliki kekuatan ruang Upanishad, dan energi yang mengalir di tubuh ini juga merupakan energi ruang yang aneh. Begitu dia mengaktifkan energi ruang, tubuhnya tampak menembus begitu banyak lapisan ruang untuk terjun ke area terdalam di kekosongan ini, kecepatannya luar biasa. Tenggelam lebih dalam tanpa jalan kembali. Setelah waktu yang tidak diketahui, mungkin sesaat atau sejuta tahun, jiwanya tiba-tiba terguncang. Dia telah merasakan aura energi ruang angkasa yang paling murni. Pada saat ini, kakinya merasakan tanah yang kaku. Dia membungkuk untuk melihat, wajahnya langsung berubah menjadi wajah gembira. Dia tidak bisa menahan tawa puas. Benar. Di bawah kakinya ada cermin luas yang tidak memiliki ujung. Cermin itu memenuhi setiap area kehampaan, memisahkan tingkat kekuatan Upanishad dan laut kesadaran. Itu adalah asal kekuatan ruang angkasa Upanishad dalam bentuk cermin raksasa. Tingkat kekuatan Upanishad berada di atas laut kesadaran, dan cermin itu memisahkan mereka seperti gerbang awal mutlak yang memisahkan dunia. Pencarian yang melelahkan tidak sebaik berpikir sedikit lebih banyak. Waktu tidak akan memperlakukan orang dengan pikiran yang teguh. Sambil tertawa, Xian melepaskan energi ruang angkasa murni, perlahan memasuki cermin terang di bawahnya dan mulai menyatu dengan asal-usul kekuatan ruang angkasa Upanishad.